Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Yesus berkeliling mewartakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Dan Yesus menyatakan keprihatinannya terhadap begitu banyaknya manusia yang lelah, terlantar, dan seperti tak bergembala. Yesus menyatakan kemudian, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudariku, Yesus menghendaki kita semua untuk turut bersama Dia menjadi perpanjangan tangannya. Yesus mengingatkan agar kita yang dipanggilnya ini memiliki semangat perutusan sama seperti dirinya, yakni semangat untuk mewartakan kabar sukacita surgawi, melenyapkan penyakit, melenyapkan kelemahan. Kehadiran kita para murid Kristus hendaknya seperti Yesus, yakni menjadi sebuah kesaksian dan pewartaan sukacita perihal hadirnya Allah. Kehadiran kita mestinya menjadi tanda kehadiran Allah yang membawa kegembiraan, sukacita, membangkitkan harapan. Kehadiran kita sebagai murid Yesus hendaknya membuat kita menjadi seperti Yesus, yakni menjadi sebuah harapan bagi lenyapnya penyakit. Penyakit tidak hanya berhubungan dengan kondisi tubuh, tetapi juga menyangkut penyakit sosial yang berhubungan dengan moralitas, penyakit keimanan, dan lain sebagainya. Kita diminta tergabung dalam gerakan Yesus untuk melenyapkan penyakit-penyakit itu, baik yang menyangkut fisik maupun non-fisik. Kehadiran kita sebagai murid Yesus hendaknya membuat kita menjadi seperti Yesus, yakni menjadi sebuah kehadiran yang menguatkan mereka yang lemah. Artinya, kehadiran kita hendaknya menjadi dukungan bagi orang-orang yang memang membutuhkan kekuatan dan dukungan, yang suaranya sering terabaikan, tidak didengar, dan tidak diperhitungkan oleh orang lain. Murid Yesus hendaknya berpihak kepada mereka. Hanya saja, saudara-saudari, persoalannya adalah menyangkut motivasi keimanan kita. Kalau intensi atau motivasi keimanan kita terhadap Yesus lebih menyangkut upaya untuk mempermudah hidup pribadi, lebih tentang mencari solusi-solusi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan diri sendiri, maka tidak heran kita tidak akan berpikir tentang hal-hal di luar dari diri kita, sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus. Kita bisa lihat saja, orang menyebut diri beriman, tetapi kehadirannya bukan membawa kabar sukacita, tetapi justru membawa teror, membawa ketidaknyamanan, dan menciptakan problem-problem baru. Orang menyebut diri beriman, tetapi yang tampak bukannya wajah belas kasih, tetapi wajah kebingisan dan kebencian. Kita bisa lihat orang menyebut diri beriman, tetapi justru memperburuk keadaan. Bukan melenyapkan penyakit, tetapi justru mendatangkan penyakit. Mendukung penyakit sosial misalnya, dan tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan amoral. Bahkan lebih buruk daripada itu, orang yang mengaku diri beriman seringkali bangga dan puas melihat orang lain mengalami penyakit, kegagalan, atau kejatuhan. Kita bisa lihat orang menyebut diri beriman, tetapi malah suka mengumbar kelemahan-kelemahan orang lain, suka dan hobi menelanjangi dan mempertontonkan kelemahan sesamanya. Terlihat dari sikap masa bodoh atau cuek dengan pergumulan orang lain, menunggu orang sampai mati dulu baru menunjukkan simpati. Inilah yang terjadi, saudara-saudari, jika kita tidak memahami dengan baik apa tujuan atau apa maksudnya kita dipanggil untuk beriman. Dalam Yesus kita menjadi jelas bahwa tujuan beriman adalah untuk hidup dan untuk tinggal bersama Yesus. Dan bersama Yesus itulah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Jadi sebenarnya fokus perhatian beriman adalah tentang kepentingan Allah. Percayalah saudara-saudari bahwa Allah tidak akan tinggal diam dengan diri kita. Dalam praktek doa-doa atau ibadat kita misalnya, tentu saja kita boleh menyebut apa yang kita harapkan dari Allah menyangkut situasi diri kita sekarang. Tetapi ingatlah untuk jangan berhenti di situ. Ingatlah bahwa beriman itu bukan membuat kita menjadi egois,
Justru beriman menuntut kita keluar dari diri kita dan melekat pada Allah di dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa doa kita harus searah dengan doa Yesus. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya kita harus terlibat dalam menghadirkan pengalaman surgawi di atas muka bumi. Dan ingatlah juga saudara-saudari bahwa tujuan kita tergabung dalam perguruan Yesus ini adalah agar kita menghadirkan sukacita, agar orang mengalami kehadiran Allah, agar kita bergabung dalam upaya-upaya positif untuk melenyapkan penyakit fisik, sosial, yakni menyangkut moralitas, dan agar kehadiran kita memperkuat mereka yang lemah. Artinya, mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata mereka tidak sendirian. Kehadiran kita menguatkan mereka yang lemah. Saudara-saudari, bagi kita yang mungkin menganggap hal ini terlalu ideal, terlalu besar, mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dengan misalnya tidak membicarakan kejelekan atau kelemahan orang lain. Mulailah dari rumah. Misalnya ciptakanlah kreativitas cinta antara suami dan istri, orang tua dan anak. Mulailah dari lingkungan, komunitas tempat di mana kita berada. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di sana. Masalahnya kita mau atau tidak untuk terlibat bersama Yesus. Kalau kita bingung harus melakukan apa, kita perlu bertanya dan minta petunjuk dari Yesus melalui doa-doa kita. Baik saudara-saudari, ada orang bilang thinking globally, act locally. Berpikir global, tetapi lakukanlah secara lokal. Dalam bahasa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, lakukanlah hal-hal kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Lakukanlah hal-hal yang terlihat sepele dan sederhana, tetapi dengan spiritualitas Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita beriman bukan untuk jadi egois, tetapi untuk menjadi altruis. Tuhan Yesus memberkati kita semua.